Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam dunia tasawuf, peranan seorang mursyid atau guru ruhani merupakan syarat mutlak untuk mencapai tahapan-tahapan puncak spiritual. Akan tetapi, eksistensi dan fungsi mursyid atau wilayah kemursyidan ini ditolak oleh sebagian ulama yang anti tasawuf, atau mereka yang memahami tasawuf dengan cara-cara individual. Mereka merasa mampu menembus jalan ruhani yang penuh dengan rahasia, menurut metode dan cara mereka sendiri, hanya dengan mengandalkan pengetahuan yang selama ini mereka dapatkan dari ajaran Al-Quran dan Sunnah. Namun, karena pemahaman terhadap kedua sumber ajaran tersebut terbatas, mereka mengklaim bahwa dunia tasawuf bisa ditempuh tanpa bimbingan seorang mursyid. Pandangan demikian hanya layak secara teoritis belaka. Tetapi dalam praktek sufisme, hampir bisa dipastikan bahwa mereka hanya meraih kegagalan spiritual. Bukti-bukti historis akan kegagalan spiritual tersebut telah dibuktikan oleh para ulama sendiri, yang mencoba menempuh jalan sufi tanpa menggunakan bimbingan mursyid. Banyak para ulama besar sufi, yang semula menolak tasawuf, seperti Ibnu Athaillah As-Sakandari, Sultanul Ulama Izzuddin Ibnu Abdis Salam, Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani, dan Hujatul Islam, Abu Hamid Al-Ghazali. Pada akhirnya mereka harus menyerah pada pengembaraannya sendiri, bahwa dalam proses menuju kepada Allah Ta'ala tetap membutuhkan bimbingan seorang mursyid. Masing-masing ulama besar tersebut memberikan kesaksian, bahwa seorang dengan kehebatan ilmu agamanya, tidak akan mampu menempuh jalan sufi, kecuali atas bimbingan seorang syekh atau mursyid. Sebab, dunia pengetahuan agama, seluas apapun, hanyalah dunia ilmu, yang pada hakikat lahir dari sebuah amaliyah, sementara, yang diserap dari ilmu adalah produk dari amaliyah ulama yang telah dibukakan jalan marifat itu sendiri. Jalan marifat itu tidak bisa begitu saja ditempuh dengan mengandalkan pengetahuan akal rasional, kecuali hanya akan meraih ilmu yakin belaka, belum sampai pada tahap hakul yakin. Alhasil, mereka yang merasa sudah sampai kepada Allah atau wusyul tanpa bimbingan seorang mursyid, wusyulnya bisa dikategorikan sebagai wusyul yang penuh dengan tipu daya. Sebab, dalam alam metafisika sufisme, mereka yang menempuh jalan sufi tanpa bimbingan ruhani seorang mursyid, tidak akan mampu membedakan mana bisikan-bisikan lembut yang datang dari Allah, dari malaikat, atau dari setan dan bahkan dari jin. Disinilah jebakan-jebakan dan tipu daya penempuh jalan sufi muncul. Oleh sebab itu ada kalam sufi yang sangat terkenal. Barang siapa menempuh jalan Allah tanpa disertai seorang guru, maka gurunya adalah setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa mendapatkan kesesatan, maka ia tidak akan menemukan dalam hidupnya seorang wali yang mursyid. Dalam hadits qudsi, Allah berfirman yang artinya, para waliku itu ada di bawah naunganku. Tiada yang mengenal mereka dan mendekat kepada seorang wali, kecuali jika Allah memberikan taufik hidayahnya. Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, para wali Allah merupakan pengantin-pengantin di buminya, dan takkan dapat melihat para pengantin itu melainkan ahlinya. Sahal Ibnu Abdi Allah At-Tustari, ketika ditanya oleh muridnya tentang bagaimana cara mengenal waliullah, ia menjawab, Allah tidak akan memperkenalkan mereka, kecuali kepada orang-orang yang serupa dengan mereka, atau kepada orang yang bakal mendapat manfaat dari mereka untuk mengenal dan mendekat kepadanya. Jadi jelas bahwa wali Allah adalah manusia, bukan dari golongan nabi, namun mempunyai keistimewaan atau derajat di sisi Allah Azza wa Jalla, yang untuk mengenal dan mendekat kepada mereka hanyalah bagi hamba Allah yang dikehendakinya. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah, yang maha besar dan maha agung, di antara para waliku, di hadiratku, ialah si mukmin yang kurang hartanya, yang menemukan nasib hidupnya dalam salat, yang paling baik ibadat kepada Tuhannya, dan taat kepadanya dalam keadaan tersembunyi maupun terang. Ia tak terlihat di antara halayak ramai, tak tertuding dengan telunjuk, rezekinya pas-pasan, tetapi ia pun sabar dengan hal itu. Kemudian beliau Rasulullah menjentikkan jarinya, lalu bersabda, kematiannya dipercepat, tangisnya hanya sedikit, dan peninggalannya amat kurang. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari hadits di atas, bisa diketahui bahwa wali Allah adalah mereka yang paling baik ibadatnya, paling taat kepadanya, dan paling zuhud di dunia. Semoga kita bisa tetap beristiqomah dalam beribadah dan beramal, karena datangnya petunjuk untuk bertemu seorang wali atau guru mursyid bukanlah dari upaya kita, namun semua adalah rahmat dan hidayah dari Allah semata.
Dan terbuktilah ucapan Pangeran Sufi Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi, yang mengatakan bahwa, untuk mengenal Allah, haruslah dengan Allah. Selanjutnya kami jelaskan arti kata mursyid, dan kriteria-kriteria apa saja yang menunjukkan bahwa seseorang itu layak untuk mendapat gelar seorang mursyid. Perkataan mursyid berasal dari kata irsyada, yaitu memberi tunjuk atau ajar. Dengan kata lain, mursyid berarti seseorang yang ahli dalam memberi petunjuk terutama dalam bidang spiritual, dalam istilah para sufi. Mursyid secara istilah adalah mereka yang bertanggung jawab memimpin murid dan membimbing perjalanan rohani murid untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam proses tarbiyah yang teratur dalam bentuk tarekat sufiyah. Para mursyid merupakan golongan pewaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bidang pentarbiyah umat dan pemurnian jiwa mereka atau tazkiyah an-nafs. Mereka mendapat izin irsyad untuk memberi bimbingan kepada manusia dari para mursyid mereka yang sebelumnya, yang mana mereka juga mendapat izin irsyad dari mursyid sebelum mereka dan seterusnya, sampai silsilah izin irsyad tersebut sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa terputus turutannya. Jadi, bimbingan ruhani ini diajarkan oleh mursyid secara turun-temurun. Selanjutnya para mursyid bertanggung jawab untuk mengajar dari sudut zahir atau syariat, dan makna batin. Adapun kriteria seseorang yang digelar mursyid adalah, pertama, memiliki ilmu agama yang jelas, tentang hal-hal fardu ain. Kedua, dia adalah seorang yang kamil, dari sudut muamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat pengakuan atau konfirmasi dari mursyidnya, atau guru sebelumnya yang diakui tidak putus dalam urutan pengajaran. Ketiga, mempunyai manhaj tarbiyah yang sejalan dengan panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Seorang mursyid juga adalah seorang guru pembimbing dalam hal ilmu hakikat atau ilmu tarikat. Mengingat pembahasan dalam ilmu hakikat atau ilmu tarikat adalah tentang Allah yang merupakan zat, yang mana tidak bisa diindra, di samping rutinitas tarikah adalah zikir yang sangat dibenci setan, maka untuk menjaga kebenaran, kita perlu bimbingan seorang mursyid untuk mengarahkannya. Sebab penerapan asma Allah, atau pelaksanaan zikir yang tidak sesuai bisa membahayakan secara ruhani maupun mental, baik terhadap pribadi yang bersangkutan maupun terhadap masyarakat sekitar, bahkan bisa dikhawatirkan salah dalam berakidah. Seorang mursyid inilah yang akan membimbing kita untuk mengarahkannya pada bentuk pelaksanaan yang benar. Hanya saja bentuk ajaran dari masing-masing mursyid yang disampaikan pada kita berbeda-beda, tergantung aliran tarikahnya. Namun pada dasarnya pelajaran dan tujuan yang diajarkannya adalah sama, yaitu memberi petunjuk jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.